Halo sahabat cerita Insight, selamat datang di channel penuh kisah inspiratif, romantis, dan penuh kejutan. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah cerita tentang cinta, rahasia, dan perjalanan hidup yang tak terduga. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar kalian di bawah ya, karena setiap dukungan dari kalian membuat kami semangat untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah ini akan membuat kalian percaya bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Langkah kaki Tian Siwei terdengar bergema di ruang apartemen yang luas, namun terasa dingin. Malam itu, lampu gantung kristal yang megah di ruang tamu berkilau redup, seakan menertawakan kehampaan dalam hatinya. Di tangannya, ia masih menggenggam sebuah kotak kecil berbalut pita merah, hadiah ulang tahun yang sejak seminggu lalu ia siapkan untuk pacarnya, Zhang Wei, seorang pengusaha muda yang tampan dan sukses. Ia membayangkan senyum Zhang Wei saat membuka hadiah itu, membayangkan pelukan hangat yang mungkin akan ia terima. Namun semua bayangan itu runtuh seketika saat matanya menangkap pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Di depan matanya, di ruang kerja yang pintunya setengah terbuka, ia melihat Zhang Wei tengah merangkul seorang wanita lain. Tangan lelaki itu menggenggam pinggang wanita itu dengan erat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman penuh gairah. Darah Tian Siwei seakan berhenti mengalir. Kotak hadiah yang ia genggam terjatuh ke lantai. Pita merahnya terlepas, terbuka begitu saja, memperlihatkan jam tangan kulit hitam elegan yang ia beli dengan penuh cinta. Suara jatuhnya kotak itu membuat Zhang Wei menoleh dengan wajah panik. "Siwei, aku bisa jelaskan," seru Zhang Wei sambil melepaskan pelukan. Namun Tian Siwei tak mampu berkata-kata. Matanya memerah, tenggorokannya tercekat, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia melangkah mundur, seakan setiap jarak yang ia ciptakan adalah upaya untuk melindungi hatinya yang telah hancur. "Helaskan, apa yang mau kau jelaskan, Zhang Wei?" Suaranya pecah, penuh luka. "Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Wanita yang tadi berada dalam pelukan Zhang Wei berdiri kaku, menunduk dengan wajah penuh rasa bersalah, namun tetap tak beranjak. Zhang Wei mencoba mendekat, namun Siwei segera berbalik, mengambil tasnya, lalu berlari keluar dari apartemen itu. Udara malam di kota terasa menusuk tulang. Siwei berlari tanpa arah, menyusuri jalanan dengan air mata yang terus mengalir. Dalam pikirannya hanya ada satu kata: pengkhianatan. Keesokan paginya, Siwei duduk termenung di kafe langganannya. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tangannya terus memegang cangkir kopi yang sudah dingin. "Siwei, kau terlihat kacau." Suara lembut datang dari seorang sahabat lamanya, Mei Lin, yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Siwei tersenyum getir. "Aku rasa aku baru saja kehilangan segalanya." Mei Lin duduk dan mendengarkan. Siwei pun menceritakan semuanya tentang perselingkuhan Zhang Wei, tentang bagaimana ia merasa dipermainkan setelah memberikan seluruh hatinya. Mei Lin menggenggam tangannya erat. "Kau berhak mendapatkan seseorang yang lebih baik, Siwei. Jangan buang air matamu untuk lelaki seperti dia." Namun Siwei hanya bisa menggeleng. Hatinya masih terlalu sakit untuk menerima nasihat itu. Hari-hari berikutnya berjalan begitu lambat. Siwei kembali ke pekerjaannya sebagai desainer interior, mencoba menutupi kepedihan dengan sibuk menggambar konsep dan menghadiri rapat klien. Namun setiap malam, saat ia pulang ke apartemen sepi, rasa hancur itu kembali menghantam. Suatu sore, setelah pulang dari kantor,
ia mendapati seseorang menunggunya di depan gedung apartemennya. Seorang pria dengan seragam satpam sederhana, wajahnya tenang, matanya teduh. "Selamat sore, Nona Tian," sapa pria itu dengan sopan. Si Wei menatapnya heran. "Kau, Ellen Deng bukan? Satpam baru di gedung ini?" Pria itu mengangguk sambil tersenyum hangat. "Ya, saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Belakangan, Anda terlihat murung." Si Wei sedikit terkejut. Ia tidak menyangka seorang satpam memperhatikan dirinya sampai sedetail itu. Ada ketulusan dalam sorot mata pria itu yang membuatnya sedikit lega. Malam itu, saat ia duduk di balkon, ia teringat kembali pada Alan. Kata-katanya sederhana, namun entah mengapa terasa lebih menenangkan dibanding semua ucapan manis Jiang Wei dulu. Beberapa minggu kemudian, kejadian mengejutkan terjadi. Alan tiba-tiba datang menemuinya dengan wajah serius. "Nona Tian, saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi saya ingin melamar Anda." Si Wei terdiam. Hatinya masih penuh luka. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin seorang satpam sederhana berani melamarnya? Alan melanjutkan, "Saya mungkin bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa menjanjikan kemewahan. Tapi saya bisa menjanjikan kesetiaan. Saya hanya ingin membuat Anda bahagia tanpa kebohongan." Kata-kata itu menghantam hati si Wei. Ia melihat ketulusan yang jarang ia temui sebelumnya. Setelah bergulat dengan pikirannya berhari-hari, ia akhirnya berkata pelan, "Baiklah, aku akan menikah denganmu." Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana, tanpa gaun pengantin mahal, tanpa pesta megah. Di hotel bintang 5, hanya ada keluarga dekat, sebuah meja panjang dengan hidangan rumahan, dan senyum tulus Alan yang terus menatapnya. Saat cincin sederhana melingkar di jari manisnya, si Wei merasakan kehangatan yang berbeda. Bukan kilau kemewahan, bukan janji manis yang sulit ditepati, tapi sebuah kejujuran yang nyata. Meski begitu, di lubuk hatinya, ia masih merasa asing. Ia masih sering bertanya-tanya, apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Hari-hari pertama pernikahan Tian Si Wei berjalan tenang. Mungkin terlalu tenang. Setelah pesta kecil mereka berakhir, Si Wei dan Alan kembali ke rutinitas yang tak jauh berbeda dari sebelum menikah. Bedanya, kini mereka tinggal bersama di sebuah apartemen sederhana. Bukan lagi di ruang-ruang terpisah. Pahit. Alan bangun lebih cepat dari Si Wei. Ia selalu berangkat kerja dengan pakaian satpamnya yang sederhana, meninggalkan secangkir teh panas di meja makan. Kadang dengan sepotong roti tawar yang sudah diolesi selai kacang. Si Wei, yang terbiasa dengan gaya hidup Jiang Wei dulu sarapan di kafe bergengsi atau sekadar menikmati kopi artisan buatan barista, merasa perbedaan ini sangat mencolok. Namun ia berusaha menyesuaikan diri. Ia tidak ingin terlihat sebagai istri manja yang menuntut terlalu banyak. Setiap kali menatap wajah Alan yang serius saat mengenakan sepatu botnya, si Wei hanya bisa tersenyum kecil. "Jangan kerja terlalu keras," ucapnya suatu pagi. Alan menoleh, menatapnya sebentar, lalu tersenyum singkat. "Aku baik-baik saja, jaga dirimu, Si Wei." Ucapan singkat itu seolah menjadi mantra harian. Ellen jarang berbicara panjang, tetapi tatapan matanya tenang, seperti orang yang menyimpan sesuatu jauh di dalam. Sepulang kerja, Alan lebih sering langsung mandi, lalu duduk di sofa, menyalakan televisi sekadar menonton berita malam. Ia jarang bercerita tentang pekerjaannya, seakan kehidupan di luar apartemen tak perlu dibagikan. Si Wei, yang terbiasa berbicara banyak tentang pekerjaannya sebagai desainer tentang klien rewel, tren warna, atau ide dekorasi, sering merasa berbicara seorang diri. "Alan,
Kau tahu, hari ini aku bertemu klien yang ingin seluruh ruang tamunya didesain ulang dengan tema industrial, tapi tetap hangat. Kau tahu betapa sulitnya itu? Ellen menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu menjawab singkat. Aku yakin kau bisa melakukannya. Si Wei menggigit bibir. Bukan itu jawaban yang ia harapkan. Ia ingin seseorang berdiskusi dengannya, menanggapi ide-idenya, atau sekadar mengangguk dengan penuh perhatian. Namun, ia tahu Alan bukan tipe pria yang pandai berbicara panjang. Kesepian itu diam-diam merayap. Meski ada sosok yang kini tinggal bersamanya, kadang ia merasa seolah-olah ia menikah dengan bayangan seseorang yang nyata, tetapi sulit disentuh secara emosional. Suatu malam, si Wei duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Angin malam meniup rambutnya, sementara ia memegang sketsa desain yang belum rampung. Ia mendengar langkah kaki Alan mendekat. Kau belum tidur? Tanya Alan. Si Wei menggeleng. Entah, aku hanya merasa hampa. Alan berdiri di sampingnya, menatap kota yang sama. Kehidupan tidak selalu penuh warna. Kadang kita hanya perlu bertahan melalui hari-hari yang sepi. Bertahan. Si Wei menoleh, matanya mencari jawaban di wajah suaminya. Alan, aku menikah karena aku ingin hidup bersama, bukan hanya bertahan. Alan terdiam cukup lama, lalu menepuk lembut pundaknya. Aku mengerti, namun tatapannya tetap sulit dibaca. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hari-hari berikutnya, si Wei mulai memperhatikan hal-hal kecil yang janggal. Sesekali, Alan pulang lebih larut dari biasanya. Saat si Wei bertanya, ia hanya menjawab lembur. Namun wajahnya tak terlihat lelah, seperti pekerja satpam yang biasanya berjaga malam. Pernah suatu kali, si Wei mencium aroma parfum asing yang tidak biasa dipakai Alan. Ketika ia bertanya, Alan hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin terbawa dari orang-orang di kantor." Kantor? Bukankah ia satpam gedung apartemen? Si Wei menahan pertanyaannya, tidak ingin menyinggung perasaan suaminya yang pendiam. Namun rasa ingin tahunya semakin membesar. Untuk mengalihkan pikirannya, si Wei semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia menerima proyek besar, mendesain ulang sebuah restoran keluarga. Proyek itu membuatnya sibuk berhari-hari, namun juga memberi ruang untuk merenung. Suatu sore, ketika ia pulang lebih cepat, ia menemukan Alan belum kembali. Ia berniat merapikan pakaian di kamar mereka. Saat memeriksa saku seragam kerja Alan, tangannya menyentuh sesuatu yang keras, sebuah kartu nama. Si Wei mengeluarkannya, kertas tebal dengan desain elegan, tulisan timbul berwarna emas. Alan Deng, CEO Deng Corporation. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membaca tulisan itu berulang kali. CEO Deng Corporation, bukankah itu salah satu perusahaan besar yang namanya sering ia dengar dalam berita bisnis? Hatinya diliputi rasa bingung, curiga, bahkan marah. Mengapa Alan tidak pernah menceritakan ini? Mengapa ia memilih menyamar sebagai satpam? Apakah pernikahan ini hanya permainan baginya? Namun di balik semua pertanyaan itu, ada rasa takut. Bagaimana jika semua yang ia jalani hanya sebuah kebohongan besar? Bagaimana jika ia kembali dikhianati, meski dalam bentuk yang berbeda? Malam itu, saat Alan pulang, si Wei tidak langsung menanyakan kartu nama itu. Ia hanya duduk di sofa, menatap suaminya yang melepaskan sepatu dengan tenang. Hatinya berperang antara ingin menginterogasi saat itu juga, atau menunggu saat yang tepat. Alan, panggilnya pelan. Alan menoleh. Ya, si Wei ingin menunjukkan kartu nama itu, ingin menuntut penjelasan. Namun kata-kata itu terhenti di ujung lidah. Ia hanya tersenyum tipis. Tidak, aku hanya ingin bilang,
Jangan terlalu lelah. Alan mengangguk, kembali tersenyum. Namun sorot matanya yang singkat membuat Si Wei semakin yakin ada rahasia besar yang sedang ia sembunyikan. Malam itu, Si Wei sulit tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas teratur Alan di sampingnya. Dalam hatinya, berbagai pertanyaan bergemuruh. Siapa sebenarnya suamiku ini? Mengapa ia memilih menyamar sebagai satpam? Apakah pernikahan ini hanyalah bagian dari permainan besar yang belum aku pahami? Dan dalam gelap yang hening, Si Wei berjanji pada dirinya sendiri, cepat atau lambat, ia harus menemukan kebenarannya. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela apartemen. Suara gemericik air di atap, seperti dentuman drum yang tiada henti. Tian Si Wei duduk di meja makan, menatap kosong ke arah kartu nama yang tergeletak di depannya. Kertas itu sederhana, namun beban yang dibawanya terasa seperti batu besar di dadanya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Apakah mungkin ada dua orang bernama sama? Atau mungkin Alan hanya menyimpan kartu nama seseorang? Namun bagian dari dirinya tahu, itu bukan kebetulan. Tatapan misterius Alan, kebiasaannya pulang terlambat. Bahkan aura yang sesekali muncul dari dirinya, semuanya kini mulai masuk akal. Pintu apartemen berderit terbuka. Alan masuk. Basah kuyup, rambutnya meneteskan air hujan. Ia terlihat kaget saat melihat Si Wei duduk di meja makan. Wajahnya tegang. "Kau belum tidur?" tanya Alan. Suaranya datar. Si Wei tidak menjawab, ia hanya mendorong kartu nama itu ke arah suaminya. "Apa ini?" Ellen menatap kartu nama itu, lalu menghela napas. Untuk sesaat, ruangan dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Hanya suara hujan yang menjadi latar. "Aku tahu pada akhirnya kau akan menemukannya," ucap Alan pelan. Si Wei berdiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi selama ini kau berbohong. Kau bukan satpam. Kau CEO dari Den Corporation? Apa maksudmu, Alan? Mengapa kau menikah denganku dengan identitas palsu?" Ellen melepaskan jas basahnya, menggantungnya, lalu berjalan mendekati meja. Tatapannya dalam, penuh beban masa lalu. "Aku tidak pernah bermaksud mempermainkanmu, Si Wei. Tapi aku harus melakukannya. Ada alasan di balik semua ini." Si Wei merasa dadanya sesak. "Alasan? Kau menyamar sebagai satpam, menikahiku tanpa menceritakan siapa dirimu sebenarnya. Apa itu yang kau sebut alasan?" Alan terdiam beberapa saat, lalu berkata lirih, "Semua ini berawal dari masa lalu, dari pengkhianatan yang keluargaku alami." Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Si Wei. Suaranya berat, penuh emosi yang ia tahan terlalu lama. "Ayahku dulu adalah pengusaha yang jujur. Den Corporation awalnya perusahaan kecil, tapi kami bekerja keras membangunnya. Lalu datang seseorang teman dekat ayahku, yang kami anggap keluarga sendiri. Ia mengkhianati kami, mencuri proyek penting, dan membuat perusahaan kami hampir bangkrut. Ibuku jatuh sakit karena stres. Ayahku meninggal dengan hati penuh kekecewaan." Si Wei terdiam, hatinya bergetar mendengar kisah itu. Ellen melanjutkan, "Aku bersumpah, suatu hari akan membangkitkan Deng Corporation kembali. Aku berusaha keras, membangun dari nol, hingga akhirnya bisa merebut kembali posisi kami. Dan orang yang mengkhianati keluargaku itu adalah Sang Wei." Nama itu menghantam Si Wei seperti petir. "Sang Wei?" Suaranya bergetar. Alan mengangguk. "Ya, lelaki yang pernah menjadi pacarmu. Dia bukan hanya menghancurkan keluargaku, tapi juga mencuri masa depan yang seharusnya menjadi milik kami. Itulah alasan aku menyamar. Aku ingin masuk ke dunianya, melihat dari dekat, dan merencanakan balas dendam yang setimpal." Si Wei merasa lututnya lemas. Ia duduk kembali, mencoba mencerna semua yang ia dengar. "Jadi, pernikahanku dengan Alan, apakah
hanya bagian dari dendamnya kepada Zhang Wei. Aku tidak pernah berniat melibatkanmu, Si Wei, kata Alan. Suaranya lebih lembut kali ini. Awalnya, iya, aku ingin mendekatimu karena kau bagian dari hidup Zhang Wei. Aku ingin tahu orang seperti apa dia di balik semua topengnya. Tapi setelah mengenalmu, semuanya berubah. Kau berbeda. Kau tidak bersalah atas perbuatan Zhang Wei. Dan aku jatuh cinta padamu. Air mata Si Wei menetes tanpa bisa ia tahan. Bagaimana aku bisa tahu kalau itu benar? Bagaimana aku bisa yakin kau mencintaiku? Bukan hanya menjadikanku bagian dari permainan dendammu. Alan berdiri, mendekatinya, lalu berlutut di samping kursinya. Ia menggenggam tangan Si Wei erat. Lihat mataku, Si Wei. Aku tidak pernah berpura-pura ketika berada di sisi. Semua yang kulakukan untukmu, setiap perhatian kecil, setiap senyum, itu nyata. Nyata, aku mungkin berbohong tentang siapa aku, tapi perasaanku padamu tidak pernah bohong. Keheningan menyelimuti ruangan. Si Wei ingin percaya, tapi lukanya terlalu dalam. Kenangan dikhianati Zhang Wei masih segar, dan kini ia harus menerima kenyataan bahwa suami yang ia percayai juga menyembunyikan sesuatu darinya. Aku butuh waktu, Alan, kata Si Wei akhirnya. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semua ini begitu saja. Alan menunduk. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu, tapi tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa cintaku padamu sungguh nyata. Si Wei menarik tangannya perlahan. Ia bangkit dan melangkah ke kamar, meninggalkan Alan sendiri di ruang tamu. Lelaki itu menatap punggung istrinya dengan mata penuh rasa bersalah. Malam itu, Si Wei tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap bayangan dirinya di cermin. Apakah aku bodoh karena mempercayainya? Atau justru bodoh karena masih ragu? Padahal ia sudah menunjukkan ketulusan. Pagi harinya, Alan sudah pergi ketika ia bangun. Di meja makan, ada sepiring roti panggang, segelas susu, dan secarik kertas dengan tulisan tangan Alan. Aku tahu, aku membuatmu terluka. Aku akan memberimu waktu, tapi aku tidak akan berhenti mencintaimu. Si Wei menggenggam kertas itu, hatinya bergetar. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Yang jelas, hidupnya tidak lagi sama. Hari-hari berikutnya, Si Wei berusaha menata pikirannya. Ia tetap bekerja seperti biasa, menghadiri rapat dengan klien, membuat sketsa desain, dan meninjau proyek. Namun pikirannya terus melayang pada percakapan malam itu. Suatu sore, Mei Lin datang berkunjung. Begitu melihat wajah Si Wei yang murung, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Ada apa lagi? Si Wei, jangan bilang kau masih memikirkan Zhang Wei, tanya Mei Lin. Si Wei menggeleng. Bukan itu, ini tentang Alan. Mei Lin menatapnya penasaran. Kenapa dengan suamimu? Bukankah dia pria baik? Si Wei menghela napas. Ia bimbang, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Kartu nama, pengakuan Alan, masa lalunya, dan hubungannya dengan Zhang Wei. Mei Lin terdiam cukup lama. Lalu ia berkata, aku tidak tahu harus marah atau kagum. Dia memang berbohong tentang identitasnya. Tapi kalau dipikir, dia tidak pernah menyakitimu, bukan? Dia menyembunyikan itu untuk alasan besar. Dan jujur saja, Si Wei, pria yang menyamar jadi satpam hanya untuk dekat denganmu itu bukan hal kecil. Itu berarti dia melihatmu sebagai seseorang yang layak dikejar, bukan sekadar bagian dari dendamnya. Kata-kata itu membuat Si Wei terdiam. Ia menatap sahabatnya, mencoba memahami perspektif baru itu. Mungkin benar, Alan memang menyimpan rahasia besar. Tapi di balik semua itu, ada ketulusan yang tidak bisa ia pungkiri. Malam berikutnya, saat Alan pulang,
Si Wei menunggunya di ruang tamu. Ia tidak lagi marah, meski hatinya masih ragu. "Alan," panggilnya. Alan berhenti, menatapnya hati-hati. "Ya, aku tidak tahu bagaimana aku harus bersikap sekarang. Tapi aku ingin kau berjanji tidak ada lagi rahasia di antara kita. Jika ada sesuatu, katakan padaku. Aku lebih suka mendengar kebenaran yang menyakitkan daripada kebohongan yang manis." Alan mendekat, menatapnya dalam. "Aku berjanji, Si Wei, tidak akan ada lagi rahasia di antara kita." Si Wei mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, sejak menemukan kartu nama itu, ia merasakan sedikit lega. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Tetapi setidaknya, malam itu mereka memilih untuk melangkah bersama. Suasana rumah terasa lebih tenang setelah percakapan malam itu. Namun di hati Tian Si Wei, gelombang keraguan belum sepenuhnya surut. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Alan sungguh-sungguh mencintainya, meski masa lalu pria itu masih menyisakan banyak misteri. Hari itu, Alan mengajak Si Wei keluar makan malam. Restoran kecil di tepi sungai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Lampion merah menggantung di sepanjang jalan, cahayanya berkilauan indah di permukaan air. "Kau terlihat lelah," kata Alan sambil menuangkan teh hangat ke cangkir istrinya. Si Wei tersenyum tipis. "Banyak pikiran tentang kita, tentang masa lalu yang kau ceritakan." Alan menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau kau mau, malam ini aku akan menceritakan semuanya, tanpa ada yang kusimpan lagi." Si Wei mengangguk pelan. Ia tahu, inilah saat yang ia tunggu dan sekaligus ia takutkan. Malam itu, di bawah cahaya lampion, Alan mulai membuka luka lama yang selama ini ia pendam. Seperti yang kukatakan, ayahku dulu punya sahabat bernama Zhang Tianhao. Mereka memulai bisnis bersama, membangun perusahaan kecil yang kemudian tumbuh pesat. Ayah percaya penuh padanya, bahkan menyerahkan sebagian besar pengelolaan proyek kepadanya. Tapi ternyata kepercayaan itu dibalas dengan pengkhianatan. Tianhao menjual rahasia dagang, memanipulasi laporan keuangan, dan akhirnya merebut mayoritas saham. Alan meneguk tehnya perlahan. Ayah jatuh sakit karena tekanan. Ibuku pun tak kuat menahan rasa malu. Keluarga kami hancur, Si Wei. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ayah meninggal dengan penyesalan di matanya. Saat itu aku bersumpah, aku akan merebut kembali segalanya. Deng Corporation tidak boleh hilang. Si Wei menggenggam cangkirnya erat. Dan Sang Wei, Alan mengangguk. Ya, Zhang Wei adalah putra Tianhao. Dia melanjutkan apa yang ayahnya lakukan. Bagi keluarga Zhang, kami hanyalah batu sandungan yang harus disingkirkan. Dan ketika aku tahu kau pernah bersamanya, aku tidak bisa menahan amarahku. Tapi saat mengenalmu, aku sadar kau tidak tahu apa-apa tentang permainan kotor mereka. Kau hanya korban. Hening sejenak, hanya suara aliran sungai yang menemani mereka. Si Wei menarik napas dalam. Alan, aku bisa memahami rasa sakitmu. Tapi dendam, apakah itu benar-benar jalan yang kau pilih? Kau bilang mencintaiku, tapi bagaimana aku bisa yakin jika semua ini bukan bagian dari rencanamu membalas Zhang Wei? Alan menatapnya dengan sorot mata yang bergetar. Aku tidak bisa menghapus masa laluku, Si Wei, tapi aku bisa memilih masa depanku, dan aku ingin masa depanku bersamamu. Si Wei menunduk. Hatinya diliputi rasa haru, bercampur bingung. Ia ingin percaya, tapi bayangan masa lalu suaminya terlalu kelam untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka kembali berjalan normal di permukaan. Namun di balik itu, badai mulai mendekat. Suatu sore, saat Si Wei pulang dari kantor, ia menemukan Alan sedang berdiri di balkon apartemen, menerima telepon dengan wajah tegang. Ya, aku tahu siapa dia. Jangan lakukan apapun sebelum aku memberi perintah. Suara Alan
berat, penuh tekanan. Ketika menyadari Si Wei memperhatikannya, ia segera menutup telepon dan mencoba tersenyum. Tapi Si Wei bisa melihat jelas ada sesuatu yang sedang disembunyikannya lagi. "Alan, apa yang terjadi?" tanyanya. Alan menggeleng, "Tidak ada yang perlu kau khawatirkan." Si Wei menatapnya lama. "Kau berjanji tidak ada lagi rahasia. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Alan terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baik, aku akan jujur." Jiang Wei kembali. Dia ingin menghancurkan segala yang telah kubangun, dan kali ini dia tidak hanya menargetkan perusahaan, tapi juga orang-orang yang kucintai. Si Wei terhenyak. "Maksudmu, aku?" Alan menatapnya serius. "Ya, mereka tahu kau adalah kelemahanku. Karena itu, aku harus lebih berhati-hati. Aku tidak akan membiarkanmu terluka." Malam itu, Si Wei sulit tidur. Ia merenung lama di ranjang, sementara Alan duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas perusahaan dengan wajah murung. "Apakah hidupku akan terus dibayangi dendam masa lalu?" batin Si Wei. "Aku hanya ingin kehidupan sederhana, penuh cinta. Tapi ternyata aku terjebak di antara dua keluarga yang saling bermusuhan." Ia bangkit, berjalan ke ruang kerja, dan melihat Alan menatap foto keluarganya yang sudah usang. Wajah ayah dan ibunya tersenyum bahagia di bingkai itu. "Alan," Si Wei mendekat, "kalau kau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, kau tidak akan pernah benar-benar bebas. Aku tahu kau ingin membalas dendam. Tapi tidakkah kau lelah? Tidakkah kau ingin hidup tanpa rasa benci?" Alan menutup matanya. Suaranya bergetar. "Tentu aku ingin. Tapi bagaimana aku bisa melupakannya, Si Wei? Mereka menghancurkan keluargaku, mengambil segalanya. Kalau aku tidak melawan, apa artinya semua kerja kerasku?" Si Wei menyentuh tangannya lembut. "Artinya kau lebih baik dari mereka. Kau membuktikan bahwa kau bisa bangkit tanpa harus meniru kegelapan yang mereka lakukan." Alan menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Si Wei melihat kelembutan yang begitu rapuh dalam diri lelaki yang selalu tampak kuat itu. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, sebuah undangan resmi datang ke kantor Si Wei. Rapat bisnis besar yang dihadiri perusahaan-perusahaan besar, termasuk Deng Corporation dan Zhang Corporation. Si Wei menggenggam surat undangan itu, jantungnya berdebar kencang. "Ini artinya aku akan bertemu lagi dengan Jiang Wei." Hari rapat besar itu tiba lebih cepat dari yang Si Wei bayangkan. Sejak menerima undangan resmi seminggu sebelumnya, ia sudah dihantui kegelisahan, membayangkan dirinya duduk di ruangan yang sama dengan Jiang Wei. Mantan kekasih yang mengkhianatinya sungguh membuat perutnya terasa mual. Namun, Alan tetap tenang. Bahkan di pagi hari sebelum berangkat, ia sempat menyiapkan sarapan sederhana untuk Si Wei. Bubur ayam hangat dengan irisan daun bawang. "Kau harus makan agar kuat menghadapi hari ini," katanya sambil meletakkan mangkuk di meja. Si Wei menatapnya. Matanya berusaha mencari ketenangan dari wajah suaminya. "Apa kau tidak gugup sama sekali? Kita akan bertemu dengan Jiang Wei." Dan seluruh dunia bisnis menatap Deng Corporation. Alan menyesap tehnya sebelum menjawab. "Aku sudah menunggu momen ini bertahun-tahun. Bukan untuk memamerkan dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa keluarga Deng belum mati." Kalimat itu mengandung keteguhan yang menular. Si Wei mengangguk perlahan. Meski hatinya masih dipenuhi rasa cemas, gedung tempat rapat diadakan menjulang tinggi. Berkilau diterpa cahaya matahari, lobi utamanya megah, dengan lantai marmer putih dan sandeler kristal yang menggantung anggun. Si Wei melangkah di samping Alan, mengenakan gaun kerja berwarna biru gelap yang menambah wibawanya. Alan sendiri tampil rapi
dengan setelan jas hitam elegan berbeda jauh dari sosok satpam sederhana yang dulu ia kenal. Saat mereka memasuki ruang rapat utama, suasana penuh wibawa langsung terasa. Puluhan pengusaha, direktur dan investor sudah memenuhi kursi-kursi panjang. Beberapa wajah memandang heran ketika Alan Deng masuk. Jelas tidak menyangka CEO muda Deng Corporation itu hadir secara langsung. Tapi tatapan yang paling menusuk berasal dari ujung meja Zhang Wei. Ia berdiri, mengenakan jas abu-abu yang disesuaikan dengan sempurna. Wajahnya penuh percaya diri. Saat melihat Si Wei berjalan bersama Alan, senyum tipis terbentuk di bibirnya. Senyum yang membuat Si Wei teringat pada masa lalu. Senyum yang dulu ia kira tulus, namun ternyata penuh kebohongan. Elendang, sapa Zhang Wei dengan nada dingin namun sopan. Sudah lama sekali. Aku kira kau akan tetap bersembunyi di balik bayangan ayahmu. Ellen menatapnya tenang. Aku tidak pernah bersembunyi. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Tatapan mereka bertemu. Seolah dua pedang tak terlihat saling beradu di udara. Ruangan itu mendadak terasa penuh listrik, membuat semua orang yang hadir menahan napas. Si Wei duduk di samping Alan. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia bisa merasakan ketegangan yang begitu pekat, hingga membuat dadanya sesak. Rapat dimulai dengan paparan singkat dari moderator. Lalu satu persatu perusahaan menyampaikan rencana dan strategi bisnis mereka. Saat giliran Deng Corporation, Alan maju ke depan dengan penuh percaya diri. Deng Corporation bukan hanya sekadar nama lama yang hampir dilupakan. Kami hadir kembali dengan semangat baru, membangun bisnis yang adil, transparan, dan berpihak pada kepercayaan publik. Kami perkaya keberlanjutan bukan sekadar tren, melainkan masa depan. Suara Alan tegas, penuh wibawa. Si Wei melihat bagaimana semua mata tertuju pada suaminya. Inilah sisi Alan yang berbeda dari kesehariannya di rumah sisi seorang pemimpin sejati. Namun, Zhang Wei tidak tinggal diam. Begitu Alan selesai, ia berdiri dengan tatapan sinis. Pidato yang bagus, katanya sambil tersenyum tipis. Namun Deng Corporation seharusnya tahu diri. Dunia bisnis tidak menunggu orang-orang yang tenggelam di masa lalu. Kalian mungkin bisa kembali, tapi kalian tidak akan pernah bisa menandingi Zhang Corporation. Beberapa orang di ruangan itu tersenyum kaku, menyadari persaingan lama kini dibuka kembali di hadapan publik. Usai rapat, suasana semakin panas ketika Zhang Wei mendekati mereka. Ia mengabaikan Alan dan langsung menatap Si Wei. Sudah lama sekali, kau terlihat semakin cantik. Aku menyesal melepasmu dulu. Si Wei menegang. Hatinya berdegup kencang. Zhang Wei, jangan bersikap seolah-olah kau menyesal. Semua sudah berakhir. Namun, Zhang Wei tersenyum, seakan tak mendengar. Aku tahu, aku membuat kesalahan. Tapi aku juga tahu, kau tidak akan bahagia bersama orang seperti Alan. Dia hidup dalam dendam. Cepat atau lambat, kau akan ikut hancur bersamanya. Alan melangkah maju, berdiri di antara mereka. Suaranya dalam dan penuh amarah tertahan. Cukup, Zhang Wei, jangan coba-coba menyentuh Si Wei, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Zhang Wei menatapnya dengan tatapan penuh tantangan. Kita lihat saja, Deng. Pertarungan ini baru saja dimulai. Dan, Si Wei, cepat atau lambat, kau akan sadar siapa yang lebih layak di sisimu. Dengan itu, ia berbalik pergi, meninggalkan bayangan ancaman yang berat di udara. Sepulangnya dari rapat, Si Wei tidak bisa menahan perasaan gelisah. Ia menatap Alan di mobil, lalu berkata lirih, "Aku takut, Alan. Dia tidak akan berhenti." Alan meraih tangannya erat. "Biarkan dia mencoba. Aku sudah kehilangan keluarga sekali. Aku tidak akan kehilanganmu. Kau adalah alasan aku berjuang, Si Wei." Mata Si Wei berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya,
Ia benar-benar percaya pertempuran ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal cinta dan masa depan mereka. Sejak pertemuan di rapat besar itu, kehidupan Tian Siwei berubah drastis. Ia tidak lagi merasa tenang saat berangkat kerja atau sekadar berjalan di jalanan kota. Tatapan Zhang Wei, kata-katanya yang penuh sindiran, terus terngiang di kepalanya. Namun Alan mencoba menenangkan istrinya. Jangan biarkan kata-katanya merusak pikiranmu, katanya setiap kali melihat Siwei termenung. Tetapi kenyataannya, ancaman Zhang Wei bukan hanya kata-kata kosong. Beberapa hari setelah rapat, kabar buruk datang ke Deng Corporation. Salah satu proyek kerjasama besar dengan investor asing tiba-tiba dibatalkan. Tidak ada alasan jelas, hanya perubahan kebijakan mendadak. Alan tahu persis, hanya Deng Corporation yang punya pengaruh sebesar itu untuk menekan pihak luar. Kita tidak bisa duduk diam, kata Alan pada tim manajemennya. Zhang Wei ingin kita terlihat lemah, tapi kita akan buktikan Deng Corporation bisa berdiri tanpa dukungan siapapun. Siwei menyaksikan rapat darurat itu dari kursi belakang. Ia melihat bagaimana suaminya berubah menjadi sosok yang penuh wibawa, memberi instruksi cepat, menyusun strategi baru. Namun di balik semua itu, ia juga melihat kelelahan yang mulai menggerogoti Alan. Malamnya, ketika hanya mereka berdua di rumah, Siwei memijat bahu Alan dengan lembut. Kau tidak bisa terus memikul semuanya sendiri, katanya. Alan menatapnya dengan senyum lelah. Aku harus, karena begitu aku lengah, Zhang Wei akan menghancurkan kita. Sementara itu, di sisi lain kota, Zhang Wei duduk di ruang kerjanya yang mewah, menatap foto Siwei yang diambil secara diam-diam saat rapat bisnis. Dia masih sama, hanya saja kini milik orang lain, gumamnya. Asistennya masuk, membawa laporan. Tuan Zhang, sabotase pertama berhasil. Proyek dengan investor asing batal. Langkah berikut, Zhang Wei tersenyum dingin. Kita buat dia sibuk dengan masalah bisnis. Sementara itu, aku akan dekati Siwei secara pribadi. Dia mungkin membenciku sekarang, tapi aku tahu hatinya masih bisa digoyahkan. Strategi itu segera ia jalankan. Siwei mulai menerima pesan singkat tak dikenal di ponselnya. Apakah kau bahagia dengannya? Aku menyesal, Siwei. Aku masih mencintaimu. Alan bukan orang yang kau kira. Dia hanya memanfaatkanmu untuk dendam. Awalnya, Siwei mengabaikannya. Ia tahu itu dari Zhang Wei. Namun semakin lama, pesannya semakin personal, seakan tahu isi hati yang terdalam. Kau merasa kesepian, bukan? Dia terlalu sibuk dengan perusahaannya. Kau butuh seseorang yang benar-benar mendengarkanmu. Siwei gemetar membaca pesan itu. Ia teringat saat-saat dulu bersama Zhang Wei, saat ia memang merasa diperhatikan dan dimanja. Luka lama yang hampir sembuh, kini terasa perih kembali. Suatu sore, saat Siwei pulang kerja, ia mendapati Zhang Wei sudah menunggunya di depan kantornya. Mobil hitam mewahnya terparkir dengan mencolok, dan ia berdiri dengan senyum yang dulu begitu familiar. Siwei, sapanya lembut. Kita perlu bicara. Siwei menegang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Zhang Wei melangkah mendekat, menatapnya dalam. Jangan keras kepala. Aku tahu kau tidak bahagia bersama Alan. Aku bisa melihatnya di matamu. Dia penuh rahasia, penuh dendam. Cepat atau lambat, kau akan hancur bersamanya. Kembalilah padaku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Siwei merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk tepat di keraguan yang ia simpan dalam diam. Benarkah ia tidak bahagia? Benarkah Alan terlalu sibuk dengan dendam sehingga melupakan dirinya? Namun Siwei segera menggeleng,
mengusir pikiran itu. Aku bukan lagi perempuan yang bisa kau permainkan. Song Wean pergi sebelum Alan tahu kau mencoba mendekatiku. Tatapan Jiang Wei berubah dingin. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, berbisik di telinganya, "Kau tidak bisa selamanya menolak takdir. Si Wei, kau akan sadar bahwa aku satu-satunya pilihan yang benar." Ketika Alan mengetahui hal ini, amarahnya meledak. "Kau seharusnya langsung memberitahuku saat dia mendekatimu." Suaranya meninggi di ruang tamu. Si Wei balik menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kau makin terbebani. Kau sudah cukup sibuk melawan serangannya di perusahaan. Aku takut jika aku memberitahumu, kau akan kehilangan kendali." Alan mengepalkan tangan. "Aku tidak peduli seberapa sibuk aku. Kau adalah prioritas utamaku. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi." Si Wei menggenggam tangan suaminya, mencoba menenangkan. "Kalau begitu, kita harus hadapi ini bersama. Jangan hadapi Jiang Wei sendirian. Aku bagian dari hidupmu sekarang." Namun, Jiang Wei tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, rumor buruk mulai beredar di media. Artikel anonim yang menuduh Deng Corporation terlibat dalam praktik curang, memanipulasi laporan keuangan ironi yang dulu dilakukan ayah Jiang Wei. Investor mulai gelisah, saham Deng Corporation merosot, para karyawan resah, beberapa bahkan mengajukan pengunduran diri karena takut perusahaan akan runtuh. Alan mencoba menenangkan semua orang, tetapi si Wei tahu betapa berat tekanan yang kini menimpa suaminya. Malam itu, ia menemukan Alan duduk di ruang kerja, menatap layar komputer penuh laporan. Matanya merah karena kurang tidur. "Alan, berhenti sejenak. Kau butuh istirahat," kata si Wei sambil mendekat. Alan menggeleng. "Aku tidak bisa jika aku berhenti." Dia menang. Si Wei berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kalau kau jatuh, kita berdua yang kalah. Dengarkan aku, Alan. Kau tidak sendirian. Aku di sini. Jangan usir aku dari perjuanganmu." Alan akhirnya menutup laptopnya, memeluk si Wei erat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia membiarkan dirinya rapuh di hadapan istrinya. Namun di kejauhan, Jiang Wei tersenyum puas membaca berita kejatuhan saham Deng Corporation. Biarkan dia sibuk memadamkan api. Saat ia terlalu lemah, "Aku akan merebut si Wei kembali," katanya pelan. Matanya penuh keyakinan. Pertarungan baru saja dimulai, dan cinta si Wei menjadi medan pertempuran yang paling berbahaya. Langkah Alan terdengar berat ketika ia keluar dari ruang rapat. Sorak-sorai kemenangan kecil dari tim Deng Corporation menggema di belakangnya, menandai keberhasilan mereka mengamankan kontrak besar yang hampir direbut oleh Jiang Wei. Namun, hati Alan sama sekali tidak tenang. Kemenangan itu bukan sekadar strategi bisnis. Itu adalah bukti bahwa dendam masa lalu masih menguasai dirinya. Tian Siwei menunggu di lobi dengan wajah cemas. Begitu Alan keluar, ia langsung menghampirinya. "Alan, kamu tidak apa-apa. Tadi aku lihat wajahmu menegang sepanjang rapat." Alan menghela napas panjang. Ia mencoba tersenyum, tapi ekspresinya terlalu kaku. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Namun, sorot matanya menghindar. Si Wei menggenggam tangannya erat. "Aku tahu, kamu tidak baik-baik saja. Aku bisa melihatnya dari caramu menatap Jiang Wei. Itu bukan sekadar urusan bisnis, kan?" Alan terdiam. Pertanyaan itu menusuk langsung ke hatinya. Ia menoleh ke arah pintu kaca gedung pertemuan, di mana bayangan Jiang Wei masih tampak dari kejauhan. Sekilas, amarah kembali menyala dalam dirinya, mengingat semua luka yang ditorehkan keluarga Jiang pada keluarganya. "Si Wei," suaranya lirih. "Aku tidak bisa melupakan apa yang dia lakukan. Keluargaku hancur karenanya. Deng Corporation hampir bangkrut waktu itu.
Ayahku meninggal dengan rasa malu. Bagaimana aku bisa melepaskan dendam ini begitu saja? Si Wei menatapnya dalam-dalam. Ada perih yang menyelinap di hatinya antara simpati pada penderitaan Alan dan ketakutan bahwa dendam itu akan menelan seluruh kehidupan mereka. Aku mengerti perasaanmu, Alan. Aku benar-benar mengerti. Tapi sampai kapan kamu mau hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Kalau kamu terus terikat pada dendam, apa bedanya kamu dengan Sang Wei? Alan terdiam lagi. Kata-kata si Wei bagaikan pisau yang membuka luka lama, tapi sekaligus cahaya yang menyingkap kebenaran. Di rumah, suasana makan malam dipenuhi keheningan. Si Wei menata sup hangat di atas meja, berharap bisa mencairkan suasana. Namun Alan hanya menunduk, memainkan sendok tanpa banyak bicara. Alan, ucap si Wei pelan. Aku ingin kamu tahu, aku di sisimu bukan karena uangmu, bukan karena statusmu sebagai CEO. Aku memilihmu karena ketulusanmu waktu melamarku dulu. Waktu itu kamu hanya satpam sederhana, tapi aku merasa aman bersamamu. Itu yang aku butuhkan, bukan dendam, bukan kemenangan. Alan mendongak, menatap si Wei dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya teriris mendengar ketulusan istrinya. Dalam diam, ia sadar bahwa cintanya pada si Wei lebih besar dari kebenciannya pada Zhang Wei. Hanya saja, ia terlalu lama membiarkan amarah menguasai dirinya. Aku takut kehilanganku pada masa lalu akan membuatku kehilanganmu sekarang, kata Alan lirih. Si Wei menggenggam tangannya di atas meja. Kamu tidak akan kehilangan aku, Alan. Asal kamu mau melepaskan beban itu. Mari kita jalani hidup baru tanpa bayangan masa lalu. Namun, hidup tidak selalu memberi jeda. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Zhang Wei mendatangi kantor Deng Corporation dengan membawa bukti-bukti lama terkait kasus yang pernah menghancurkan keluarga Alan. Alan yang biasanya tegas, kini goyah. Bukti itu seakan membuka kembali luka yang baru saja mulai sembuh. Kalau kau pikir aku akan menyerah begitu saja, kau salah besar, ujar Zhang Wei dengan senyum sinis di ruang rapat. Aku bisa saja mengungkap semua ini ke publik. Deng Corporation akan hancur lagi. Kali ini lebih parah. Jadi, berhentilah menghalangiku, Alan, atau aku akan menghabisimu. Alan mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar, menahan emosi. Namun, sebelum ia bisa menjawab, si Wei masuk ke ruangan dengan langkah tegas. Zhang Wei, suaranya lantang. Cukup sudah. Kamu sudah menghancurkan hidup banyak orang. Jangan kira aku akan tinggal diam kali ini. Zhang Wei menatap si Wei, terkejut dengan keberaniannya. Si Wei, kamu masih berpihak pada dia. Bahkan setelah semua yang kau tahu? Si Wei mengangguk mantap. Ya, karena aku tahu Alan berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang percaya padanya. Kamu boleh membawa masa lalu, tapi masa depan kami tidak akan pernah jadi milikmu. Alan menoleh, menatap istrinya dengan penuh haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam menghadapi dendam masa lalu. Malam itu, di kamar mereka, Alan duduk termenung. Si Wei duduk di sampingnya, menunggu dengan sabar. Aku harus memilih, si Wei, kata Alan akhirnya, antara melanjutkan dendamku atau melindungi cinta kita. Aku tidak bisa terus berada di persimpangan ini. Si Wei menempelkan kepalanya di bahu Alan. Kamu sudah tahu jawabannya, Alan. Cinta akan menyembuhkanmu. Dendam hanya akan menghancurkanmu. Alan menarik napas dalam-dalam, lalu menghela dengan berat. Dalam hatinya, ia tahu keputusan itu akan mengubah segalanya, baik bagi dirinya, bagi si Wei, maupun bagi Deng Corporation. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan cinta sejatinya hancur hanya karena masa lalu.
Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Lampu jalan berkelip samar di balik tirai air, menciptakan suasana yang suram. Tian Siwei baru saja selesai membereskan berkas desain untuk proyek terbaru Deng Corporation. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan teh hangat untuk Alan yang masih sibuk di ruang kerja. Namun, entah kenapa, malam itu hatinya gelisah, seperti ada sesuatu yang tak beres. Meskipun rumah mereka terasa aman. Beberapa hari terakhir, Siwei merasa diawasi. Saat berbelanja di supermarket, ia melihat sosok asing berjas hitam yang terus mengikutinya. Saat menghadiri acara amal bersama Alan, tatapan penuh curiga datang dari seorang pria yang berdiri di kerumunan. Awalnya ia mengabaikan semua itu, menganggap hanya perasaan berlebihan. Tapi malam ini, firasatnya begitu kuat. Ia melirik keluar jendela. Di seberang jalan, samar terlihat sosok berdiri di bawah payung hitam. Diam, tak bergerak, hanya menatap rumah mereka. Siwei tercekat, teh hangat di tangannya bergetar hingga hampir tumpah. Ellen, panggilnya dengan suara serak. Ellen segera keluar dari ruang kerja. Begitu melihat wajah istrinya yang pucat, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Ada apa? Tanyanya cemas. Siwei menunjuk ke arah jendela. Namun saat Alan melihat, sosok itu sudah menghilang. Dia berdiri di sana, menatap ke arah kita. Siwei berbisik, tubuhnya gemetar. Alan menggenggam bahunya erat. Tenang Siwei, aku akan pastikan kamu aman. Aku janji. Keesokan harinya, sebuah paket misterius tiba di kantor Deng Corporation. Tidak ada nama pengirim. Saat dibuka, di dalamnya hanya ada sebuah foto. Siwei sedang berjalan sendirian di jalan. Diambil dari kejauhan, di balik foto itu tertulis pesan dengan tinta merah. Jika kau tidak menyerah, dia yang akan menjadi korban. Alan meremas foto itu dengan tangan gemetar. Amarahnya membara. Tapi juga ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, ia siap berperang dengan Zhang Wei dalam urusan bisnis. Tapi kini musuhnya menyerang titik terlemahnya Siwei. Malam itu, Alan meningkatkan keamanan rumah. Ia menempatkan penjaga rahasia, memasang kamera tambahan, dan memastikan setiap pintu terkunci rapat. Namun, ia tahu Zhang Wei bukan orang yang mudah dihalangi. Dan benar saja, tengah malam, alarm keamanan berbunyi. Salah satu jendela di lantai bawah terbuka. Meskipun terkunci rapat sebelumnya, Alan bergegas turun dengan tongkat besi di tangannya, siap menghadapi siapapun yang mencoba masuk. Namun, yang ia temukan hanyalah sebuah pesan lain. Ditempelkan di meja ruang tamu. Kamu bisa menutup semua pintu, tapi aku selalu punya jalan. Pilih, dendam atau cinta. Jika kau tetap melawanku, aku akan mengambil apa yang paling berharga darimu. Alan mengepalkan tinjunya hingga buku-bukunya memutih. Siwei yang turun menyusul nyaris menangis melihat ancaman itu. Lan, aku takut, ucapnya lirih, memeluk suaminya erat. Alan mengusap rambutnya, berusaha menenangkan, tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Zhang Wei benar-benar akan melukai Siwei jika ia tidak berhati-hati. Hari-hari berikutnya terasa mencekam. Siwei hampir tak pernah keluar rumah tanpa ditemani pengawal pribadi. Setiap bayangan di jalan, setiap langkah asing di belakangnya, membuatnya waspada. Sementara itu, Alan harus menghadiri rapat penting yang akan menentukan masa depan Deng Corporation. Jika ia kalah kali ini, seluruh kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Namun, jika ia terus melawan Zhang Wei, keselamatan Siwei berada dalam bahaya. Di ruang kerjanya, Alan duduk termenung. Di satu sisi, ada tumpukan berkas kontrak bisnis.
Di sisi lain, ada foto Si Wei yang tersenyum lembut di hari pernikahan mereka. Air matanya hampir jatuh. Apa yang harus kulakukan? Si Wei, jika aku berhenti, dendamku tidak pernah terbalaskan. Tapi jika aku terus maju, kamu mungkin akan terluka. Malam itu, Si Wei masuk ke ruang kerja. Ia melihat Alan duduk dengan wajah letih, seolah menanggung dunia seorang diri. Tanpa ragu, Si Wei menggenggam tangannya. "Alan," katanya tegas, "jangan pernah biarkan aku menjadi alasan untuk menyerah. Aku tahu Jiang Wei mengincarku. Aku tahu dia ingin membuatmu goyah. Tapi aku tidak mau kamu mengorbankan segalanya hanya karena takut kehilanganku." Alan terkejut, menatap istrinya. "Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu." Si Wei tersenyum lembut, meski matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, kita hadapi ini bersama. Aku bukan gadis rapuh yang hanya bisa bersembunyi. Aku istrimu, dan aku akan berdiri di sisimu. Apapun risikonya." Ayen terdiam. Kata-kata Si Wei membangkitkan keberanian yang sempat terkubur oleh rasa takut. Ia menyadari bahwa cinta mereka bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Keesokan harinya, Alan membuat keputusan besar. Ia tidak akan lagi hanya bertahan. Ia akan menghadapi Sang Wei secara langsung, menutup semua luka lama, dan mengakhiri permainan berbahaya ini sekali untuk selamanya. Si Wei menggenggam tangannya saat mereka bersiap. "Kamu tidak sendiri, Alan. Aku di sini bersamamu." Alan menatap istrinya dengan penuh cinta. "Dan aku akan melindungimu, Si Wei. Apapun yang terjadi." Dengan tekad yang membara, mereka melangkah bersama menuju pertempuran terakhir. Pertarungan bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk cinta, keluarga, dan masa depan mereka. Langit sore itu berwarna kelabu, seolah ikut menyiapkan panggung untuk pertempuran terakhir. Alan berdiri di depan gedung tua yang pernah menjadi kantor pertama keluarga Deng, kini kosong dan tak terurus. Tempat itu dipilih bukan tanpa alasan. Disinilah dulu awal kehancuran keluarganya dimulai akibat pengkhianatan Jiang Wei. Si Wei ada di sisinya, meski Alan sempat memintanya untuk tinggal di rumah. "Aku sudah bilang, aku akan menemanimu," katanya dengan tegas. "Kalau ini akhir segalanya, aku ingin menghadapinya bersama." Alan menatapnya, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi berjanjilah, apapun yang terjadi, tetaplah di belakangku." Tak lama, mobil mewah berhenti di depan gedung. Jiang Wei keluar dengan senyum sinis, diapit 2 orang bodyguard. Tatapannya langsung tertuju pada Alan, lalu melirik Si Wei dengan sorot mata penuh ejekan. "Akhirnya, Alan Deng," katanya, suaranya dingin. "Aku sudah menunggu saat ini sejak lama." Alan maju selangkah. "Aku juga, Jiang Wei. Hari ini kita akan menuntaskan semuanya." Jiang Wei tertawa kecil. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Semua yang kau punya Deng Corporation, istrimu, bahkan nyawamu bisa kuambil kapan saja. Kau hanya memperpanjang penderitaanmu dengan melawan." Si Wei menahan napas. Tubuhnya menegang, tapi ia tidak bergeming. Alan mengepalkan tinjunya, tapi sebelum ia melancarkan serangan, Jiang Wei mengeluarkan sebuah map. "Kau tahu apa ini? Bukti bahwa ayahmu dulu bukan korban, melainkan pelaku. Ia yang pertama kali menjebak keluargaku dalam hutang besar. Semua yang terjadi hanyalah balasan." Alan terhenyak. "Kau berbohong!" Jiang Wei melemparkan map itu ke tanah. Dokumen-dokumen berhamburan, berisi kontrak lama, catatan transaksi, dan tanda tangan ayah Alan. Sekilas, semuanya tampak sah. Si Wei meraih salah satu dokumen, meneliti dengan saksama, matanya menyipit. "Tidak, ada yang janggal di sini. Tanda tangan ini dipalsukan." Jiang Wei terkejut, tapi cepat menutupi. "Omong kosong,
Itu bukti asli. Namun Alan menatapnya tajam. Si Wei benar. Aku mengenal tulisan tangan ayahku. Ini bukan miliknya. Jadi selama ini, semua ini hanyalah fitnahmu? Jiang Wei mendesis. Wajahnya menegang. Kalaupun benar, itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku kehilangan segalanya karena keluargamu. Jadi, aku berhak membalas dendam. Alan maju mendekat. Suaranya bergetar tapi penuh amarah. Balas dendammu sudah menghancurkan terlalu banyak orang, termasuk Si Wei. Cukup sudah, Jiang Wei. Ketegangan memuncak, bodyguard Sang Wei maju. Tapi Alan sudah bersiap. Meski jumlah mereka lebih banyak, tekad Alan membuatnya tak gentar. Pertarungan singkat pecah di dalam gedung tua itu. Kursi dan meja berantakan. Suara benturan memenuhi ruangan. Si Wei bersembunyi di balik tiang, berusaha menghindari bahaya. Tapi sesekali ia berteriak memberi peringatan pada Alan. Di belakangmu, Alan. Alan berhasil melumpuhkan salah satu bodyguard, lalu berbalik meninju yang lain. Namun Jiang Wei memanfaatkan kesempatan itu, menarik Si Wei dan menodongkan pisau ke lehernya. Cukup Alan, teriak Jiang Wei. Satu langkah lagi. Dia mati. Alan membeku. Dadanya naik turun. Napasnya memburu. Sorot matanya penuh kecemasan. Lepaskan dia, Jiang Wei. Suaranya serak. Permainan ini cukup. Aku yang kau inginkan, bukan dia. Jiang Wei tersenyum bengis. Kau salah. Menghancurkanmu saja tidak cukup. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang kau cintai, seperti aku kehilangan keluargaku. Namun Si Wei tidak tinggal diam. Dengan keberanian luar biasa, ia menginjak keras kaki Zhang Wei dan mendorong tubuhnya ke belakang. Pisau itu hampir melukai kulitnya, tapi ia berhasil melepaskan diri. Alan langsung menyambar kesempatan itu. Dengan pukulan penuh tenaga, ia menghantam Jiang Wei hingga pria itu terjatuh. Pisau terlepas dari tangannya, bergulir di lantai. Jiang Wei terduduk, terengah-engah. Darah menetes dari sudut bibirnya. Sorot matanya penuh kebencian. Kau pikir ini akhir segalanya? Aku akan kembali, Alan. Aku akan menghancurkanmu, Alan. Menatapnya dengan tajam, tapi kali ini tanpa amarah. Hanya ada ketegasan. Tidak, Jiang Wei, ini berakhir sekarang. Aku tidak akan membiarkan dendam mengikatku lagi. Jika kau ingin terus hidup dengan kebencian, itu pilihanmu. Tapi aku memilih cinta. Aku memilih Si Wei. Si Wei berdiri di samping suaminya, menggenggam tangannya erat. Zhang Wei terdiam, tatapannya kosong, seolah kata-kata Alan menusuk jauh ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia tampak goyah, kehilangan arah. Polisi yang sudah dipanggil sebelumnya tiba di lokasi, melumpuhkan sisa bodyguard dan menangkap Jiang Wei. Pria itu berteriak, mengumpat, tapi suaranya tak lagi terdengar kuat. Alan dan Si Wei berdiri berdampingan, menyaksikan semua itu. Hujan di luar mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Alan menarik napas panjang, lalu menoleh ke istrinya. Semua sudah selesai, Si Wei. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Si Wei tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ya, Alan, kini saatnya kita membangun masa depan kita. Mereka saling berpelukan erat untuk pertama kalinya, tanpa beban dendam yang menghantui. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam konfrontasi di gedung tua itu. Kota yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan kini terasa lebih damai bagi Alan dan Si Wei. Jiang Wei resmi ditahan atas berbagai tuduhan, penipuan, pemalsuan dokumen, hingga tindak kriminal yang selama ini ia sembunyikan. Nama Deng Corporation yang sempat diguncang isu justru kembali tegak dengan citra lebih kuat. Namun, bagi Alan dan Si Wei,
kemenangan terbesar bukanlah soal bisnis atau reputasi, melainkan kebebasan mereka dari bayang-bayang masa lalu. Pagi itu, Siwei membuka tirai kamar dan membiarkan cahaya matahari masuk. Senyum merekah di wajahnya saat melihat Alan sibuk merapikan berkas di meja, bukan lagi dengan wajah tegang seperti dulu, melainkan penuh ketenangan. "Selamat pagi, Tuan CEO," godanya lembut. Alan menoleh sambil tersenyum. "Selamat pagi, Nyonya Deng, atau lebih tepatnya, partner bisnisku yang paling cerdas." Siwei terkekeh. Setelah semua yang terjadi, Alan memutuskan untuk melibatkan Siwei lebih banyak dalam bisnis keluarga. Dengan latar belakangnya sebagai desainer, Siwei membantu membangun lini produk baru yang menggabungkan estetika dan fungsi modern. Bersama-sama, mereka meluncurkan cabang usaha yang langsung mendapat sambutan hangat. Di setiap rapat, Alan tak lagi sendirian. Siwei duduk di sisinya, memberi pandangan, memberi warna, dan memberi semangat. Kehidupan pernikahan yang dulu hambar, kini dipenuhi kerjasama, canda dan cinta yang semakin mendalam. Malam hari, rumah mereka tak lagi dipenuhi keheningan dingin. Siwei sering menyiapkan makan malam, sementara Alan membantu memotong sayuran. Meski seringkali berakhir dengan jari yang hampir teriris karena canggung. "Kamu ini CEO besar, tapi motong wortel saja masih miring-miring," Siwei menggoda. Alan terkekeh. "Kalau soal ini, aku memang harus berguru padamu. Tapi jangan khawatir, untuk urusan melindungimu, aku selalu presisi." Siwei tersenyum. Hatinya hangat. Ia tahu Alan bukan hanya pria yang kuat dalam bisnis, tapi juga suami yang penuh kasih. Suatu sore, mereka duduk di taman kecil belakang rumah. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. "Alan," Siwei berkata pelan, "aku sering berpikir, kalau aku tidak menemukan kartu nama itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu siapa dirimu sebenarnya." Alan menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Mungkin, tapi cepat atau lambat, kebenaran akan selalu muncul, dan aku bersyukur kamu memilih untuk tetap di sisiku meski sempat merasa dibohongi." Siwei menggenggam tangannya erat. "Karena aku tahu, di balik semua rahasia itu, ada cinta yang tulus, dan itu lebih berharga daripada apapun." Alan menoleh, menatap istrinya dengan penuh kelembutan. "Kamu adalah alasan aku bisa melepaskan dendamku, Siwei. Kamu menyembuhkan luka yang bahkan tidak kusadari masih terbuka." Mereka terdiam sejenak, menikmati momen itu. Beberapa tahun kemudian, Deng Corporation berkembang pesat, bukan hanya sebagai perusahaan besar, tetapi juga sebagai simbol integritas dan inovasi. Alan dikenal sebagai CEO yang tegas namun adil, sementara Siwei dikenal sebagai desainer berbakat sekaligus inspirasi bagi banyak perempuan muda. Mereka membangun yayasan amal untuk membantu keluarga yang pernah hancur karena persaingan bisnis yang kotor. Siwei sering turun langsung ke lapangan, memberi motivasi kepada anak-anak yang kehilangan harapan. Di setiap langkah, mereka tak hanya mengejar kesuksesan, tetapi juga berbagi kebahagiaan. Suatu malam, di balkon rumah mereka, Siwei bersandar di bahu Alan. Bintang-bintang bertaburan di langit, seakan menjadi saksi perjalanan panjang mereka. Siapa sangka, perjalanan kita dimulai dari pernikahan sederhana tanpa pesta mewah, kata Siwei sambil tersenyum. Alan merangkulnya erat. Itulah takdir, Siwei. Kadang cinta datang dari arah yang tak terduga. Bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Siwei menatapnya dengan mata berbinar. Dan aku tak pernah menyesal memilihmu, Alan Deng. Alan mengecup keningnya dengan lembut. Aku juga, Siwei. Bersamamu, aku menemukan rumahku yang sebenarnya.
Mereka berdua terdiam, menikmati kedamaian. Kisah cinta yang lahir dari luka dan pengkhianatan kini berakhir bahagia, bukan karena tanpa cobaan, melainkan karena mereka berani memilih cinta di atas dendam. Dan sejak hari itu, Tian Ziwei dan Alan Deng melangkah bersama, membangun masa depan dengan keyakinan bahwa cinta sejati mampu menaklukkan segalanya. Dan itulah akhir dari kisah hari ini di cerita Insight, sebuah perjalanan cinta, rahasia, dan pengorbanan yang membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, meski penuh rintangan. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Insight, supaya kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa arti cinta sejati yang sesungguhnya? Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Cerita Insight.